Cina atau Tiongkok dikenal luas karena keberagaman budaya, seni, serta peninggalan-peninggalan dinasti kerajaan yang memukau mata dunia. Terletak di sebuah kota kecil di Xi'an, Provinsi Shanxi, Tiongkok, tersembunyi sebuah keajaiban yang begitu menyimpan misteri serta teka-teki yang menunggu untuk terus digali. Hal ini berkat penemuan sebuah kompleks pemakaman kuno terbesar di seluruh dunia. Hal ini pun didasarkan pada penemuan sekitar 8.000 patung tentara terakota berikut kereta kuda, senjata, dan berbagai pernak-pernik di dalamnya. Apa yang membuat kita semua bertanya-tanya adalah mengapa ada banyak patung terakota yang terkubur di kompleks tersebut. Lantas siapa pembuatnya? Dan apa sebenarnya motif pembuatan serta mengapa patung-patung tersebut dikubur? Berikut cerita tentang tentara terakota oleh Ceritapedia. Pada tahun 1974, beberapa petani di sebuah desa di daerah Xi'an sedang menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan pengairan desa tersebut. Tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah jalan menuju ruang bawah tanah yang begitu misterius. Merasa temuan mereka adalah sebuah temuan yang penting, mereka berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Oleh pihak yang berwenang, temuan tersebut lantas dilaporkan kepada pemerintah yang akhirnya mengutus tim arkeolog untuk mencari tahu apa yang sebenarnya para petani tadi temukan. Setelah ditelusuri secara seksama, ternyata penemuan lubang tadi mengarah pada penemuan kompleks pemakaman kuno Kaisar pertama Tiongkok. Dan dalam kompleks pemakaman sang kaisar tersebut, betapa terkejutnya tim arkeolog ketika menemukan tak hanya satu, namun sekitar 8.000 tentara terakota seukuran manusia dewasa, lengkap dengan peralatan tempur, senjata, bahkan kuda perang pun ditemukan dalam bentuk patung di kompleks tersebut. Hal ini sempat membuat tim arkeolog kebingungan sekaligus takjub, karena berdasarkan sejarahnya, tak pernah ada catatan resmi sejarah Cina kuno tentang makam sang kaisar beserta tentara terakota tersebut. Namun melalui peninggalan ini, lambat laun mulai diketahui secara gamblang sejarah pembuatan kompleks pemakaman ini beserta patung terakota. Kisah pembangunan tentara terakota ini masih erat kaitannya dengan sang kaisar muda Yinzheng yang merupakan raja negara Qin pada zaman dahulu. Sekitar tahun 260 sebelum Masehi, dataran Cina dikuasai oleh 7 kerajaan besar yang meliputi Qin, Chu, Wei, Zhao, Yan, He, dan Han. Mereka saling berperang agar dataran Cina tunduk di bawah kekuasaan kerajaan mereka masing-masing. Bisa dibilang, kerajaan Qin adalah salah satu kerajaan yang menghalalkan segala cara agar menang dari para musuh-musuhnya. Yinzheng sendiri naik tahta pada 246 sebelum Masehi setelah ayahnya meninggal dunia. Setelah naik tahta, sang kaisar mengubah nama menjadi Kaisar Qin Shi Huangdi yang berarti sang kaisar pertama dan berhasil menguasai kerajaan lainnya di umurnya yang begitu belia, yaitu 13 tahun. Selama masa pemerintahan beliau, Yinzheng diceritakan bisa membawa banyak dampak positif untuk Tiongkok. Salah satunya adalah pembangunan tembok besar Tiongkok. Kaisar Qin Shi Huang memiliki banyak kekuasaan di masa emasnya. Hal itu lantas memantik niat dalam dirinya untuk hidup selamanya, serta membawa semua harta kekayaan duniawinya hingga ke alam baka dengan tujuan berkuasa di akhirat kelak. Hal ini membuat Kaisar Qin terobsesi akan kehidupan yang abadi dan mengutus tabib untuk mencari serta melakukan ekspedisi demi mencari ramuan yang bisa membuat dirinya hidup selamanya. Sembari menunggu ramuan abadi ditemukan, di tahun pertama kepemimpinan Kaisar Qin, ia sudah mempersiapkan makam bawah tanah yang sangat luas. Hal ini akan digunakan untuk menyimpan monumen, artefak, hingga ribuan tentara dari tanah liat yang ia percaya akan mendampinginya untuk berkuasa di kehidupan akhirat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 kompleks makam tentara terakota yang terdiri atas 6.000 prajurit yang bertugas menjadi prajurit utama di kompleks pertama. Di kompleks kedua ada 130 kereta kuda dan 600 ekor kuda. Di kompleks ketiga ditemukan komandan perang serta lubang yang berisi proyek yang belum sempat terselesaikan. Sementara itu, di ruangan lain yang ukurannya lebih sempit, ditemukan patung tanah liat dalam bentuk yang lain seperti patung musisi,
patung akrobat, pekerja pemerintahan, dan hewan-hewan eksotis. Pembangunan tentara terakota sendiri terhenti tatkala sang kaisar jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, sehingga memaksa proyek berhenti dan tak pernah dilanjutkan kembali. Bisa dibayangkan betapa banyak orang yang membangun kompleks tentara terakota tersebut. Ada sebuah catatan yang mengungkapkan bahwa untuk membuat seluruh prajurit-prajurit ini dibutuhkan setidaknya 720.000 pekerja yang bekerja tak henti dalam membangun kompleks raksasa tersebut. Namun catatan resmi tentang berapa banyak orang yang terlibat dalam proyek tersebut masih simpang siur. Apa yang membuat tokoh arkeolog bertanya-tanya sampai saat ini adalah kenyataan bahwa tiap patung memiliki pakaian yang berbeda sesuai kelompoknya serta memiliki senjata mereka masing-masing. Lebih misteriusnya lagi, patung ini memiliki gaya rambut, bentuk telinga, dan ekspresi wajah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, hingga membuat legenda tersohor bahwa patung terakota sebenarnya adalah manusia yang sengaja dipatungkan. Namun hal tersebut hanyalah sebuah legenda yang tak jelas asal-usulnya. Ribuan patung tersebut telah diam dan tak tersentuh di bawah tanah lebih dari 2.200 tahun lamanya. Konon kabarnya, patung terakota aslinya memiliki warna yang sangat cerah, seperti merah, kuning, biru, serta hijau. Namun sayangnya, ketika terekspos oleh udara luar setelah digali, warna yang dimilikinya seketika luntur dan menyisakan warna asli dari tanah liat. Tak lama setelah pembangunan kompleks makam raksasa beserta tentara terakota dan segala isinya, sang Kaisar Qin malah jatuh sakit. Hingga ia pun akhirnya meninggal dunia karena sakit tersebut. Jasadnya dikuburkan dengan semua tentara terakota yang dibuat sebelumnya. Tak lama setelahnya, dinasti Qin runtuh 4 tahun kemudian dan digantikan dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi. Sampai saat ini, kompleks pemakaman Raja Qin Shi Huang belum pernah terjamah maupun terekspos. Hal ini dikarenakan ketakutan para arkeolog pada peninggalan yang dibawa kaisar akan rusak dan jebakan-jebakan yang sengaja ditanam di kompleks Kaisar Qin Shi Huang. Menurut catatan, kaisar bertitah pada penasehatnya untuk dibuatkan kompleks pemakaman yang dilengkapi fitur jebakan yang mengantisipasi siapapun masuk dan mengganggu peristirahatan sang kaisar. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa sampai detik ini makam sang kaisar belum terjamah dan terekspos oleh siapapun di luar makam.